Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadariza Ayuning Pranindya dengan NIM 2214101022, mahasiswa dari program studi ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari tugas asinkronus yang sudah diberikan yang menyangkut mengenai materi keberadaan manusia sebagai makhluk bermain. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan Homo ludens dan Homo faber. Di sini, konsep Homo ludens dan juga Homo faber itu adalah dua perspektif antropologis yang menarik tentang hakikat manusia, yang dimana Homo ludens atau yang dikenal juga sebagai manusia bermain diperkenalkan oleh Johann Huizinga, yang dimana konsep ini menekankan bahwa bermain itu adalah fungsi fundamental di dalam budaya manusia, bukan sekedar aktivitas hiburan. Bermain adalah cara manusia mengekspresikan kreativitas, membangun adanya suatu makna, dan mengembangkan struktur sosial. Di sini, bermain itu bukan sekedar aktivitas tambahan, melainkan esensi dari pengalaman budaya manusia yang membentuk adanya suatu peradaban. Sedangkan di sini, Homo faber itu adalah manusia pembuat, yang dimana merujuk pada kapasitas manusia untuk membuat, memodifikasi, dan mengubah adanya lingkungannya melalui kerja dan teknologi. Di sini, konsep ini tuh menekankan bahwa manusia itu adalah makhluk yang secara konstan menciptakan alat, mengembangkan teknologi, dan memanipulasi alam untuk bertahan hidup dan berkembang. Jadi melalui kerja dan inovasi, manusia membentuk adanya suatu identitas dan mengubah realitas. Di sini, kedua konsep ini sebenarnya saling melengkapi, bukan bertentangan, di mana manusia tidak sekedar makhluk yang bekerja atau bermain, tetapi adalah sintesis kompleks dari kedua kapasitas tersebut. Jadi di sini bermain dan kerjasama sama-sama mencerminkan kemampuan manusia untuk menciptakan makna, mentransdensikan kebutuhan biologis, dan juga mengekspresikan kreativitas fundamental. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu jabarkan pandangan kalian terkait keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki kecenderungan untuk bermain, di mana bermain itu bukan sekedar aktivitas menyenangkan, melainkan cara fundamental kita mengeksplorasi dunia, membangun adanya suatu makna, dan mengembangkan kesadaran sosial. Kita bermain karena bermain adalah ruang di mana kreativitas, imajinasi, dan spontanitas bertemu. Dalam pandangan saya, bermain itu adalah ruang transformasi. Di sini kita bisa melepaskan diri dari aturan ringgit kehidupan sehari-hari dan menciptakan adanya suatu mikrosmos baru dengan logika sendiri. Saat bermain, kita tidak sekedar menghibur diri, tetapi melakukan semacam percobaan eksistensial, yang dimana menguji batas kemungkinan, merundingkan ulang identitas, dan juga membangun adanya suatu koneksi dengan secama. Secara kritis, bermain juga arena kekuasaan. Ia bisa menjadi suatu ruang perlawanan terhadap struktur sosial yang membatasi atau sebaliknya, yang dimana dapat dimanfaatkan untuk melanggengkan relasi kuasa yang ada. Di sini bermain tidak netral, ia selalu mengandung potensi pembebasan dan juga penindasan. Intinya, bermain bukanlah aktivitas sampingan, melainkan cara kita yang paling otentik untuk memahami, menginterpretasi, dan menciptakan ulang realitas. Pertanyaan yang ketiga, yaitu telusuri konsen diri kalian secara karakteristik personal yang menunjukkan bahwa kalian sebagai Homo ludens. Baik, jadi di sini sebagai Homo ludens, saya menunjukkan karakteristik ini melalui cara saya mendekati kehidupan dengan semangat eksplorasi dan juga kreativitas. Saya sering memandang tugas atau tantangan bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk belajar dan mencoba sesuatu yang baru. Di sini, bermain bagi saya adalah bentuk pembelajaran alami yang mendorong rasa ingin tahu dan juga inovasi, yang dimana beberapa karakteristik personal yang mencerminkan hal ini, yaitu pertama, adanya kreatif. Di sini saya senang mencari solusi yang tidak biasa atau mencoba pendekatan baru terhadap masalah. Yang kedua, yaitu adaptif, yang dimana saya menikmati eksperimen dengan ide atau metode yang berbeda untuk memahami situasi. Yang ketiga, antusias. Di sini saya melihat aktivitas yang kompleks sebagai permainan strategis yang memacu saya untuk terus berprogres. Yang keempat, yaitu kolaboratif. Saya suka bekerja dalam tim dengan cara yang interaktif
dan menyenangkan, yang dimana membangun adanya suatu dinamika positif. Dengan cara ini saya mempraktikkan esensi Homo Ludens, yaitu belajar, berkembang, dan berinteraksi melalui pendekatan yang lebih ringan dan kreatif sambil tetap mencapai tujuan saya secara kritis dan juga produktif. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, bagaimana peran dari fungsi kontrol diri terkait keberadaan kita sebagai Homo Ludens? Jadi di sini kontrol diri dalam kerangka Homo Ludens bukanlah pembatasan kreativitas, melainkan ruang negosiasi antara hasrat bermain dan juga kesadaran etis. Di sini fungsi ini memungkinkan kita mentransformasi bermain dari sekedar aktivitas impulsif menjadi praktik sadar yang bermakna, di mana kita mampu mengatur, merancang, dan juga mengarahkan ekspresi bermain tanpa menghilangkan spontanitas, yang dimana kontrol diri berperan sebagai semacam koreografer internal yang memungkinkan kita bermain dengan kesadaran mendalam, memilih batasan etis, dan juga mencegah bermain berubah menjadi destruktif. Paradoksnya, kontrol diri justru membebaskan kreativitas bermain kita, yang dimana mengubahnya dari sekedar kesenangan menjadi ruang transformasi personal dan sosial yang bermartabat. Dengan demikian, kontrol diri tidak memastikan semangat bermain, melainkan menghadirkan dalam bentuk yang lebih relatif, cerdas, dan bermakna. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan tugas asinkronus yang sudah saya jelaskan. Sekian dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.